Fatimah berdiri di depan jendela kecil kamar asramanya, menatap gurun pasir yang membentang sejauh mata memandang. Angin panas menggigit kulitnya, membawa butiran pasir yang halus. Hatinya berat, tetapi tekadnya jauh lebih kuat. Perjalanan ke Arab Saudi bukanlah pilihan mudah. Ia meninggalkan desanya di Jawa Tengah dengan linangan air mata, berjanji kepada ibunya untuk kembali membawa kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, realita yang ia temui tidak seindah impiannya. Hari pertama bekerja, Fatimah disambut dengan perintah bertubi-tubi dari majikannya, Nyonya Amal, seorang wanita bangsawan yang perfeksionis. Fatimah berusaha keras mengikuti irama kehidupan yang serba cepat, membersihkan lantai marmer yang luas, mengatur bunga-bunga di vas mewah, dan memastikan makanan selalu tersaji dengan sempurna. Tubuhnya lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam hati, ia terus mengulang doa sederhana, meminta kekuatan untuk bertahan. Suatu sore, saat Fatimah tengah membawa nampan teh ke ruang tamu, ia tak sengaja menjatuhkan gelas kristal yang mahal. Suara pecahan kaca menggema di ruangan megah itu, diikuti keheningan yang menyesakkan. Nyonya Amal melotot tajam ke arahnya. "Apakah kamu tahu berapa harga gelas itu?" bentak sang nyonya, membuat Fatimah menggigil ketakutan. Ia hanya bisa meminta maaf dengan suara yang bergetar. Air matanya hampir tumpah, tetapi ia berusaha menahannya. Di saat itulah, seorang pria muda memasuki ruangan. Pria itu adalah Sultan Khalid, seorang bangsawan muda yang dikenal karena sikapnya yang tenang dan bijaksana. Ia mengamati situasi dengan tatapan tajam, lalu tersenyum kecil. "Biarkan saja, Amal, itu hanya gelas. Kita bisa membeli yang baru," katanya dengan nada lembut namun tegas. Fatimah mengangkat wajahnya, terkejut sekaligus bingung. Khalid hanya memberi isyarat dengan matanya, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Fatimah merasa lega, tetapi juga canggung. Ia tidak tahu mengapa Khalid membelanya, sementara ia hanyalah seorang pekerja biasa. Malam itu, saat ia membereskan ruang keluarga, ia menemukan secarik kertas kecil di atas meja. "Kamu baik-baik saja," tulisnya dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Fatimah tersenyum kecil. Ia tidak tahu Khalid bisa menulis dalam bahasanya, meski sederhana. Hari-hari berikutnya, Fatimah mulai merasa ada yang berbeda. Khalid sering berada di rumah, lebih sering daripada biasanya. Ia memperhatikan Fatimah dari kejauhan, tetapi tidak pernah mengganggunya. Sikapnya membuat Fatimah merasa nyaman, tetapi ia juga takut. Ia tahu posisinya, ia hanyalah seorang TKW, jauh dari status dan kemewahan yang dimiliki Khalid. Namun, malam itu, saat Fatimah duduk di taman kecil di belakang rumah, Khalid menghampirinya. Ia membawa secangkir teh dan duduk di sebelahnya. "Kamu pasti merindukan keluargamu," katanya dengan suara pelan. Fatimah mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Hatinya mulai goyah. Bagaimana mungkin seseorang seperti Khalid, dengan segala kebangsawanannya, berbicara dengannya seperti ini? Fatimah kembali ke kamarnya malam itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya, tetapi ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Di negeri asing ini, dengan segala aturan dan batasan, akankah mimpinya berubah menjadi kenyataan, atau malah berakhir menjadi mimpi buruk? Hanya waktu yang bisa menjawab. Fatimah menjalani harinya dengan lebih hati-hati setelah insiden gelas pecah. Namun, bayangan tatapan lembut Sultan Khalid tetap membekas di pikirannya. Ia berusaha menghindarinya sebisa mungkin, tapi entah kenapa, takdir seolah terus mempertemukan mereka. Suatu siang, saat ia sedang membantu menyiapkan acara keluarga besar majikannya, Fatimah diminta membawa jus segar ke taman belakang. Ia melangkah dengan waspada, memastikan tidak ada yang terjatuh lagi. Ketika sampai di taman, suasana mendadak hening. Di sana, Sultan Khalid duduk di bawah pohon rindang bersama seorang anak kecil, keponakannya, yang tengah tertawa riang. Fatimah mencoba menunduk dan melangkah cepat agar tak menarik perhatian, tapi langkahnya terhenti saat anak kecil itu tiba-tiba berlari ke arahnya. "Mbak, main bola sama aku," seru anak itu dengan antusias, sembari menarik tangan Fatimah. Fatimah tergagap, bingung harus bagaimana. Namun, sebelum ia sempat menjawab, bola yang dipegang anak itu terlepas dan bergulir ke jalan setapak. Anak itu spontan berlari mengejarnya tanpa menyadari sebuah mobil listrik kecil tengah melaju dari arah yang sama. Fatimah terkejut, nalurinya langsung mengambil alih. Dengan cepat, ia mengejar anak itu dan menariknya ke tepi jalan,
tepat sebelum mobil itu melintas. Sultan Khalid yang melihat kejadian itu berlari ke arah mereka. Wajahnya pucat, penuh kekhawatiran. "Apa kalian baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang berbeda, bukan nada perintah seorang bangsawan, tapi nada seseorang yang benar-benar peduli. Fatimah mengangguk, meski lututnya bergetar. Anak kecil itu hanya tertawa kecil, tak menyadari bahaya yang nyaris menimpanya. Khalid berlutut, memastikan keponakannya tidak terluka, lalu menatap Fatimah. "Terima kasih," ucapnya tulus. Fatimah hanya menunduk, merasa canggung dengan perhatian itu. Ia kembali ke dapur dengan tangan gemetar, berusaha menenangkan dirinya. Namun, kejadian tersebut tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, saat ia sedang mencuci piring, salah satu pelayan senior mendekatinya. "Sultan Khalid ingin bicara denganmu," kata wanita itu dengan nada heran. Fatimah membeku. Apalagi yang diinginkan pria itu? Dengan ragu, ia melangkah ke ruang kerja Khalid, di mana ia sudah menunggunya. Khalid menyambutnya dengan senyum hangat. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," katanya. Fatimah mengangguk, masih merasa gugup. Khalid memandangnya sejenak, lalu berkata, "Kamu punya keberanian yang luar biasa. Jarang aku melihat seseorang sepertimu." Ucapannya terdengar tulus, tapi Fatimah hanya bisa membalas dengan senyuman kecil sebelum meminta izin kembali bekerja. Malam itu, Fatimah merenung di kamarnya. Hatinya mulai dipenuhi kebingungan. Mengapa Sultan Khalid, seorang pria dengan status tinggi, memberikan perhatian begitu besar padanya? Ia merasa terhormat, tetapi juga takut. Ia tahu betapa besar jurang yang memisahkan mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang perlahan tumbuh. Di sisi lain, Khalid juga merenung. Ada sesuatu pada Fatimah yang membuatnya merasa berbeda. Keberanian, kesederhanaan, dan senyumnya yang tulus membuatnya terpesona. Ia tahu dunia mereka berbeda, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting dari status atau tradisi, perasaan yang perlahan merayapi hatinya tanpa ia sadari. Hari itu, langit Riyadh terlihat lebih mendung dari biasanya, sesuatu yang jarang terjadi di negeri gurun ini. Fatimah tengah membersihkan halaman istana ketika gerimis kecil mulai turun, membasahi pasir yang biasanya panas membara. Ia berhenti sejenak, menatap butiran air yang jatuh perlahan ke tanah. Hujan di padang pasir selalu terasa seperti keajaiban, sebuah momen yang langka, namun membawa ketenangan yang tak biasa. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, Fatimah mendengar derap langkah kuda mendekat. Ia mengangkat wajah, melihat seorang pria berkuda dengan gagah mendekati halaman istana. Pakaian putihnya yang megah sedikit ternoda oleh percikan lumpur, tetapi auranya tetap memukau. Pria itu turun dari kudanya dengan gerakan anggun, lalu menatap Fatimah yang berdiri mematung di tempat. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya dalam namun penuh rasa ingin tahu. Fatimah segera menundukkan kepala, merasa canggung dengan tatapan pria itu. "Saya Fatimah, pekerja di sini, Tuan," jawabnya pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Faisal," katanya singkat, memperkenalkan dirinya tanpa embel-embel gelar. Fatimah terkejut. Dari cerita para pekerja, ia tahu Faisal adalah salah satu pangeran kerajaan, sepupu Sultan Khalid, yang baru saja kembali dari perjalanannya di luar negeri. Saat Fatimah kembali ke pekerjaannya, Faisal memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, pikir Faisal. Bukan hanya kesederhanaannya, tetapi juga tatapan matanya yang penuh tekad, meskipun ia berada di tempat yang begitu asing baginya. "Kamu tidak takut bekerja di sini?" Faisal tiba-tiba bertanya, memecah keheningan. Fatimah terdiam sejenak sebelum menjawab, "Takut. Kadang-kadang, tapi saya bekerja demi keluarga saya di rumah. Itu cukup membuat saya bertahan." Jawabannya sederhana, tetapi menyentuh hati Faisal. Hari-hari berikutnya, Faisal mulai sering berada di taman istana, tempat Fatimah biasanya bekerja. Ia selalu menemukan alasan untuk berbincang dengannya, entah itu tentang cuaca, tanaman, atau kehidupan di Indonesia. Fatimah, meskipun awalnya canggung, mulai merasa nyaman. Faisal memiliki sisi humor yang hangat, berbeda dari Khalid yang cenderung serius dan tenang. Namun, di balik senyuman Faisal, ada perasaan yang perlahan tumbuh. Hati Fatimah yang tulus dan percakapan mereka yang ringan mulai mengisi ruang kosong di hatinya. "Faisal,"
yang selama ini dikelilingi oleh wanita bangsawan yang berusaha menarik perhatiannya, merasa Fatimah begitu berbeda, tulus, apa adanya, dan tidak terpengaruh oleh status atau kemewahan. Namun, situasi mulai berubah ketika Khalid mengetahui interaksi antara Faisal dan Fatimah. Suatu sore, Khalid mendekati Fatimah dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Kamu sudah bertemu Faisal?" tanyanya. Fatimah mengangguk, tidak tahu mengapa Khalid tampak terganggu. Khalid terdiam sejenak sebelum berkata, "Berhati-hatilah. Dia mungkin terlihat ramah, tetapi dia juga tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan." Fatimah bingung dengan peringatan itu, tetapi ia merasa Khalid berbicara lebih dari sekadar kekhawatiran biasa. Malam itu, Fatimah kembali ke kamarnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa terjebak di tengah perhatian dua pria bangsawan yang begitu berbeda, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Di bawah langit malam Riyadh yang dipenuhi bintang, Fatimah hanya bisa berdoa, berharap ia tidak akan terseret ke dalam badai perasaan yang lebih besar dari dirinya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fatimah tengah menyiram tanaman di taman istana ketika langkah kaki lembut mendekat dari belakang. Ia menoleh, menemukan Sultan Khalid berdiri tak jauh darinya. Tatapan Khalid penuh ketenangan, namun ada sesuatu di dalamnya yang sulit ditebak. "Fatimah, aku ingin berbicara," katanya pelan. Suara itu membuat Fatimah gugup. Ia hanya mengangguk, membiarkan Khalid melanjutkan. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang jarang aku temukan," kata Khalid dengan nada serius. "Keberanian, ketulusan, dan semangatmu. Itu mengingatkanku pada apa yang aku cari selama ini." Fatimah terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Khalid terdengar seperti pengakuan, tetapi ia tidak ingin salah menafsirkan. Sebelum ia sempat merespons, Khalid melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu, tetapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu lebih dari sekadar pekerja." Fatimah menunduk, hatinya berdebar kencang. Ia tahu Khalid berbicara dari hati, tetapi ia tidak berani memikirkan lebih jauh. Bagaimana mungkin seorang sultan berbicara seperti itu padanya, seorang wanita sederhana yang datang dari desa terpencil? Ia hanya bisa menjawab dengan pelan, "Terima kasih, Tuan. Saya tidak tahu harus berkata apa." Khalid tersenyum kecil, lalu melangkah pergi, meninggalkan Fatimah yang masih terjebak dalam kebingungannya. Namun, hari itu tidak berakhir di situ. Saat sore menjelang, Faisal muncul di taman dengan cara yang jauh lebih santai. "Fatimah," panggilnya ceria. Fatimah menoleh, melihat Faisal melambaikan tangan dengan senyum lebar di wajahnya. "Aku membawa sesuatu untukmu," katanya, mengeluarkan kotak kecil dari balik jubahnya. Ketika ia membukanya, tampak sebatang coklat berbungkus rapi. "Aku dengar ini makanan kesukaan orang Indonesia," ujarnya sambil tersenyum. Fatimah tidak bisa menahan tawa kecilnya. "Coklat memang enak, Tuan," katanya, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Faisal tertawa bersama, lalu duduk di bangku taman, mengajak Fatimah berbicara. Percakapan mereka mengalir ringan, tetapi setiap kata yang Faisal ucapkan membuat Fatimah merasa dihargai. "Kamu tahu, Fatimah, di dunia yang penuh kemewahan ini, jarang aku bertemu seseorang yang sesederhana dan setulus dirimu," kata Faisal tiba-tiba. Kata-kata Faisal membuat Fatimah terdiam. Ia merasa kedua pria ini, meskipun sangat berbeda, memberikan perhatian yang sama tulusnya. Namun, ia juga tahu perhatian ini membawa konsekuensi yang besar. Bagaimana jika keluarga kerajaan mengetahui kedekatan mereka? Bagaimana jika hubungannya dengan Khalid dan Faisal menimbulkan masalah di antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Di sisi lain, hubungan Khalid dan Faisal mulai terasa renggang. Khalid memperhatikan bagaimana Faisal sering mencari alasan untuk berada di dekat Fatimah, dan itu membuatnya tidak nyaman. Suatu malam, Khalid menemui Faisal di ruang baca istana. "Faisal, aku tahu kamu dekat dengan Fatimah," katanya langsung ke inti masalah. Faisal tersenyum tipis, seolah mengerti maksud Khalid. "Dan aku tahu kamu juga punya perasaan padanya," Khalid jawabnya. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi ketegangan di antara mereka terasa nyata. Meskipun mereka tidak mengucapkan apa-apa lagi, dalam hati mereka tahu bahwa persaingan telah dimulai. Fatimah, tanpa sadar, menjadi pusat perhatian dua pria yang selama ini hidup dalam harmoni.
Ia tidak tahu bahwa badai besar perlahan mendekat, mengancam mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit riat dipenuhi bintang, tetapi hati Fatimah terasa berat. Ia duduk di dekat jendela kecil kamarnya, menatap padang pasir yang sunyi. Perhatian Sultan Khalid dan Sultan Faisal, meski terasa tulus, mulai menjadi beban baginya. Ia tahu dunia mereka begitu jauh dari kehidupannya. Fatimah mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Seorang pelayan senior berdiri di depan pintu, wajahnya cemas. "Nona Fatimah, Nyonya Amal ingin bertemu denganmu," katanya. Fatimah merasa gugup. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu, di mana Nyonya Amal duduk di kursi megahnya dengan tatapan tajam. "Duduk," perintahnya. Fatimah menurut, merasa seperti seorang terdakwa di pengadilan. "Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang sedang terjadi antara kamu dengan Sultan Khalid dan Sultan Faisal?" Pertanyaan itu membuat darah Fatimah berdesir. "Tidak ada, Nyonya. Saya hanya menjalankan tugas saya," jawabnya cepat. "Namun, Nyonya Amal tidak percaya begitu saja. Aku melihat bagaimana mereka memperhatikanmu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis desa merusak keharmonisan keluarga kerajaan ini," katanya dingin. Fatimah hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah pertemuan itu, Fatimah merasa hancur. Ia menyadari bahwa kehadirannya mulai menjadi masalah besar. Ia tidak ingin menjadi alasan perselisihan, tetapi perasaannya sendiri mulai bergejolak. Ketika ia berpikir semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk, sebuah kejadian lain menambah beban di pundaknya. Keesokan harinya, Fatimah tengah membersihkan aula besar ketika ia mendengar suara keras dari ruangan sebelah. Itu suara Khalid dan Faisal, berbicara dengan nada tinggi yang jarang ia dengar. "Faisal, kamu tahu aku duluan yang melihatnya," suara Khalid terdengar tegas. Faisal membalas dengan nada tidak kalah tajam, "Dan apa artinya itu?" "Fatimah bukan barang yang bisa kau klaim, Khalid. Dia punya hak untuk memilih." Fatimah tidak sengaja mendengar percakapan itu. Tubuhnya gemetar, merasa dirinya menjadi pusat dari perselisihan dua pria yang selama ini saling menghormati. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak, tetapi langkah kakinya terasa berat untuk beranjak. Hingga akhirnya, pintu ruangan terbuka dan Faisal keluar. Ia terkejut melihat Fatimah berdiri di dekat sana. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan pergi, meninggalkan Fatimah yang masih membeku. Ketegangan semakin terasa ketika Khalid menyadari Fatimah mendengar pertengkaran mereka. "Fatimah," panggilnya lembut. Fatimah menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, maafkan saya tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. Khalid menghela napas, lalu berkata, "Ini bukan salahmu. Tapi kamu harus tahu, aku serius dengan perasaanku padamu. Jika ada sesuatu yang membuatmu ragu, aku akan menunggu." Kata-kata Khalid semakin membuat Fatimah bimbang. Malam itu, ia menulis surat sederhana untuk keluarganya di Indonesia, mengungkapkan kerinduannya dan kebingungannya. Ia tahu keputusan besar harus diambil, tetapi ia tidak tahu apakah ia sanggup menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Di luar kamarnya, Faisal dan Khalid, dua pria yang berbeda namun sama-sama tulus, masih memikirkan gadis yang kini menjadi pusat hidup mereka. Fatimah merasa terperangkap di tengah badai perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sadar bahwa cinta yang hadir di antara mereka tidak hanya melibatkan hati, tetapi juga membawa beban yang jauh lebih besar, tradisi, status, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Malam itu, Fatimah berbaring di ranjangnya, memandangi langit-langit kamar yang dingin dan sunyi. Hatinya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Khalid dan Faisal, dua pria yang telah mengubah hidupnya di tanah asing ini, kini menjadi alasan di balik kekacauan batinnya. Cinta bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan akan datang di tempat seperti ini. Namun, kini ia merasa seperti benang rapuh yang terjerat di tengah simpul yang rumit. Pagi harinya, suasana di istana terasa tegang. Fatimah mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi ia terus merasa diawasi. Tatapan pelayan lain yang biasanya ramah kini berubah menjadi penuh bisikan dan curiga. Kabar tentang perhatian Khalid dan Faisal pada Fatimah telah menyebar. Beberapa pelayan iri, beberapa menghakimi, sementara yang lainnya hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Fatimah merasa dadanya sesak, seolah ia tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Siang itu, Khalid memanggilnya ke taman. Fatimah melangkah dengan berat hati,
takut dengan apa yang akan ia dengar. Khalid berdiri di dekat kolam kecil, menunggu. Ketika Fatimah tiba, ia menoleh dan memberikan senyum lembut. "Fatimah, aku tahu ini tidak mudah bagimu," katanya perlahan. "Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku ada di sini untuk melindungimu." Kata-kata Khalid membuat hati Fatimah bergetar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Faisal terdengar dari belakang. "Dan aku juga," kata Faisal tegas, melangkah mendekat. Fatimah terkejut melihat kedua pria itu berdiri di depannya, saling berhadapan dengan tatapan tajam. "Faisal, aku sudah memperingatkanmu. Jangan buat semuanya semakin sulit untuknya," kata Khalid dengan nada rendah. Faisal tidak mundur. "Khalid, dia punya hak untuk memilih. Jangan paksakan kehendakmu." Fatimah merasa seolah seluruh dunia berhenti. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di tengah situasi seperti ini. Kedua pria itu, dengan semua kehormatan dan status yang mereka miliki, kini saling berhadapan demi dirinya. "Cukup," seru Fatimah, suaranya gemetar namun tegas. "Aku tidak ingin menjadi alasan kalian bertengkar." Ia menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya seorang pekerja biasa. Aku tidak pantas untuk perhatian seperti ini." Khalid dan Faisal terdiam. Keduanya menyadari bahwa perasaan Fatimah adalah yang terpenting, tetapi mereka juga tahu bahwa masing-masing dari mereka tidak bisa begitu saja mundur. Khalid akhirnya berkata, "Maafkan aku, Fatimah. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tulus." Faisal menambahkan, "Aku juga tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku akan tetap berjuang, selama kau mengizinkan." Malam itu, Fatimah menangis sendirian di kamarnya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hatinya mulai condong kepada seseorang, tetapi ia takut mengakui perasaannya. Di satu sisi, ia tidak ingin melukai hati yang lain. Pilihannya tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga hubungan dua pria yang saling bersaudara itu. Di bawah langit malam Riyadh, Fatimah hanya bisa berdoa. Ia memohon petunjuk, berharap ada jalan keluar dari badai ini. Ia tahu waktu semakin menipis. Keputusan harus diambil, tetapi apakah hatinya siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang? Di balik tembok istana, Khalid dan Faisal juga bergulat dengan perasaan mereka, masing-masing memikirkan cara untuk memenangkan hati wanita yang mereka cintai, tanpa kehilangan rasa hormat satu sama lain. Hari itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya di Riyadh, seolah mencerminkan suasana hati Fatimah. Ia merasa seperti terperangkap di dalam labirin perasaan dan tekanan yang semakin menyesakkan. Pagi itu, ketika ia sedang menyusun bunga di aula istana, seorang pelayan lain mendekatinya dengan ekspresi cemas. "Fatimah, ada tamu penting yang ingin bertemu denganmu," katanya pelan. Fatimah bingung, siapa yang ingin menemuinya? Dengan ragu, ia mengikuti pelayan itu ke ruang tamu. Ketika pintu terbuka, ia melihat seorang wanita elegan dengan gaun tradisional mewah, wajahnya memancarkan otoritas dan ketegasan. Itu adalah Putri Aisyah, sepupu Sultan Khalid dan Faisal, yang dikenal keras dan penuh pengaruh dalam keluarga kerajaan. "Jadi, ini dia gadis yang menjadi pembicaraan," kata Putri Aisyah dengan nada dingin, menatap Fatimah dari ujung kepala hingga kaki. Fatimah hanya bisa menunduk, merasa dirinya begitu kecil di hadapan wanita itu. "Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan, bukan? Kamu telah membuat dua pria penting di keluarga kami berselisih, dan itu tidak akan aku biarkan," lanjutnya dengan nada tajam. Fatimah mencoba menjelaskan, tetapi suara Putri Aisyah memotongnya. "Aku tidak peduli apa alasanmu. Yang aku tahu, kehadiranmu membawa masalah. Jika kamu benar-benar peduli pada mereka, kau akan pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Kata-kata itu menghantam hati Fatimah seperti badai. Ia ingin membela dirinya, tetapi logika Putri Aisyah tidak sepenuhnya salah. Setelah pertemuan itu, Fatimah merasa semakin tertekan. Ia berjalan kembali ke taman, mencoba menenangkan pikirannya. Di sana, ia menemukan Faisal sedang duduk di bangku taman, menatap langit dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ketika ia melihat Fatimah, senyum kecil muncul di wajahnya. "Fatimah, ada yang ingin aku katakan," katanya. Faisal berdiri dan berjalan mendekatinya. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku mencintaimu, Fatimah. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu itu." Fatimah terdiam, air mata mulai menggenang di matanya.
Sebelum ia sempat menjawab, Khalid muncul dari arah lain, melihat mereka berdua. "Aku sudah menduga ini," kata Khalid dengan nada dingin. "Faisal, aku tidak bisa terus membiarkanmu bermain-main seperti ini." Wajah Faisal berubah tegang. "Khalid, ini bukan permainan. Aku serius," balasnya. Ketegangan antara kedua pria itu semakin terasa. Fatimah hanya bisa berdiri di tengah mereka, merasa dirinya seperti pusat badai yang semakin besar. Malam itu, Fatimah membuat keputusan besar. Ia menulis surat untuk Khalid dan Faisal, menjelaskan perasaannya dan mengungkapkan bahwa ia tidak bisa terus berada di tengah perselisihan mereka. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana, meskipun itu berarti melepaskan segala kenyamanan yang selama ini ia dapatkan. Dengan hati yang berat, ia menyelipkan surat itu ke kamar masing-masing pria, lalu pergi diam-diam keesokan paginya. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi hati semua orang yang ia sayangi, termasuk dirinya sendiri. Pagi itu, Fatimah berjalan menjauh dari istana dengan langkah pelan dan berat. Setiap jengkal tanah yang ia jejakkan di padang pasir terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Surat yang ia tinggalkan untuk Khalid dan Faisal berisi segala yang tidak mampu ia katakan secara langsung. Ia tahu keputusan ini akan menghancurkan hati mereka, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi bertahan di antara dua hati yang saling bertarung. Ketika ia melangkah jauh dari istana, bayangan wajah Khalid dan Faisal terus mengikutinya, mengingatkan betapa besar perasaan yang mereka berdua bawa. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa perasaan itu juga menghancurkannya. Ia merasa seolah-olah dirinya hanyalah sosok yang terjebak dalam permainan besar yang tidak pernah ia inginkan. Tiba-tiba, di tengah jalan, sebuah suara memanggilnya. "Fatimah." Fatimah menoleh, terkejut melihat Faisal berdiri di depan, wajahnya penuh kecemasan. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Faisal mendekat, langkahnya cepat. "Kenapa kamu pergi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kamu tidak bisa meninggalkan kami begitu saja." Fatimah menunduk, tidak mampu menatapnya. "Aku tidak bisa terus berada di sini," Faisal jawabnya pelan. "Aku tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Kalian berdua berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa terbelenggu oleh perasaan yang rumit ini." Faisal mengangkat dagu Fatimah dengan lembut, memaksanya untuk menatap matanya. "Kebahagiaan kami ada padamu, Fatimah," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah pilihan kami berdua." Namun, Fatimah menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Kalian berhak memilih siapa yang terbaik untuk kalian. Dan itu bukan aku." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari kejauhan, suara yang sangat familiar. "Fatimah." Fatimah menoleh, dan kali ini, sosok Khalid muncul, wajahnya penuh ketegangan. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja," katanya dengan nada yang lebih keras, tetapi juga penuh keputusasaan. "Kami tidak akan membiarkanmu menghilang tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya kamu rasakan." Fatimah merasa hatinya terbelah, namun kata-kata Khalid dan Faisal seolah memberi sinyal bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kedua pria itu, meskipun berbeda dalam pendekatan mereka, sama-sama mencintainya. Namun, cinta mereka justru memaksanya untuk membuat pilihan yang lebih besar daripada sekadar perasaan. Di bawah langit biru riat, Fatimah akhirnya berdiri di antara mereka berdua, merasa terjepit di tengah perasaan yang saling bertabrakan. Tanpa sadar, ia mengangkat suaranya, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai meluap. "Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian, karena aku takut menyakiti yang lain." Khalid dan Faisal terdiam, saling menatap, lalu kembali menatap Fatimah dengan tatapan yang penuh harapan. Fatimah tahu bahwa ini adalah titik balik. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi hubungan mereka bertiga. Ia harus memilih, tetapi pilihannya tidak akan pernah mudah, dan apapun yang terjadi, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Fatimah merasa terperangkap di tengah perasaan yang semakin membingungkannya. Setelah pernyataan mereka yang tulus, hatinya semakin terbagi antara Khalid dan Faisal. Keduanya memiliki tempat yang tak tergantikan dalam hidupnya, namun perasaannya bagaikan dua sisi mata uang yang tak pernah bisa disatukan. Ia berjalan mundur beberapa langkah, mencoba menghindari tatapan penuh harap dari kedua pria itu.
Aku tak bisa begitu saja memilih, ucapnya dengan suara yang gemetar. Aku bukan bagian dari dunia kalian. Khalid dan Faisal saling menatap, seakan tahu betul bahwa ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Faisal akhirnya berkata dengan lembut, "Fatimah, kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya. Tidak ada yang akan membuatmu terpaksa memilih tanpa kebebasan hatimu. Kami hanya ingin kamu tahu, kami bersedia menunggu." Fatimah menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia merasa sangat kecil di hadapan mereka berdua, tetapi di sisi lain, ada kehangatan yang tak bisa disangkal. "Jangan biarkan dirimu terjebak oleh kebingungan ini," tambah Khalid, suara berat dan penuh kepercayaan. "Apa yang kami tawarkan padamu bukan sekadar cinta, tetapi sebuah kehidupan yang bisa kamu pilih. Kami tidak akan pernah memaksamu, Fatimah. Tetapi jika kau memilih kami, itu adalah pilihanmu sendiri, bukan karena tekanan atau rasa takut." Fatimah menutup matanya, mencoba mengatur napas. Cinta mereka, begitu tulus dan penuh pengorbanan, hanya membuatnya semakin terbelah. "Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran," bisiknya hampir tak terdengar. "Aku takut akan konsekuensi yang datang jika aku memilih satu di antara kalian." Khalid melangkah maju, menaruh tangannya dengan lembut di bahu Fatimah. "Keputusanmu adalah hakmu, Fatimah. Tidak ada yang akan berubah, apapun yang kamu pilih. Kami hanya ingin kamu bahagia, dan itu saja yang penting." Faisal pun mendekat, menambahkan, "Kami sudah cukup dewasa untuk menghargai keputusanmu. Tapi jangan berlari dari perasaan ini. Jangan bersembunyi." Fatimah menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan tangis yang semakin deras. Begitu banyak hal yang belum ia pahami tentang hidupnya, begitu banyak yang harus ia pertimbangkan. Namun, di satu sisi, ia tahu bahwa kabut di hatinya mulai terangkat. "Aku butuh waktu," akhirnya ia berkata, suaranya serak. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Khalid dan Faisal saling bertukar pandang, lalu Khalid mengangguk, menerima permintaan Fatimah dengan pengertian. "Kami akan memberimu waktu. Kami akan menunggu. Jangan takut untuk memilih apa yang terbaik untukmu, Fatimah." Faisal menambahkannya dengan senyum tipis, "Tapi ingat, apapun yang terjadi, kami berdua akan selalu ada untukmu." Dengan kata-kata itu, Fatimah merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih belum sepenuhnya siap untuk memilih. Langit sore Riyadh yang berwarna oranye tampak begitu indah, namun hatinya tetap terasa terhimpit oleh beban yang tak terlihat. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi untuk pertama kalinya, Fatimah merasa sedikit lebih kuat. Karena kedua pria itu, meskipun penuh harapan, memberinya kebebasan untuk memilih tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Fatimah merasa setiap detiknya semakin berat. Setelah pertemuan itu, ia terus bergulat dengan perasaannya, terjebak antara dua dunia yang begitu berbeda. Istana yang megah, dengan segala kemewahan dan kemegahannya, kini terasa seperti penjara yang menahan kebebasan hatinya. Meskipun Khalid dan Faisal menunjukkan kesabaran yang luar biasa, ada sesuatu dalam diri Fatimah yang merasa semakin jauh dari mereka. Ia tidak bisa melupakan akar hidupnya yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia kerajaan. Suatu sore, ketika Fatimah sedang berjalan menyusuri taman, ia melihat sebuah kafilah yang tiba di gerbang istana. Orang-orang asing, membawa kabar dari luar negeri, dari tanah kelahirannya. Hatinya berdegup kencang saat ia mendekat, berharap mendengar sesuatu tentang keluarganya. Seorang utusan dari Indonesia, yang mengenakan pakaian tradisional, datang ke arah Fatimah dan memberinya sebuah surat. Fatimah membuka surat itu dengan gemetar. Itu adalah surat dari ibunya. Tulisannya penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, namun di balik kata-kata itu, Fatimah merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ibunya menulis tentang kerinduannya, tetapi juga tentang keputusan besar yang harus Fatimah buat. "Kau adalah anak yang kuat, Fatimah. Tetapi jangan biarkan kebahagiaanmu dikendalikan oleh orang lain. Pilihlah hidup yang kau inginkan, bukan yang orang lain inginkan untukmu." Kata-kata ibunya itu menjadi seperti angin yang menyentuh jiwanya. Fatimah merasa seolah mendapat pencerahan. Ia bukan hanya terjebak dalam dua hati yang saling bertarung, tetapi juga terjebak dalam ketakutan untuk mengecewakan orang-orang yang ia cintai. Namun, kini ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil bukan hanya tentang apa yang diinginkan orang lain, tetapi tentang kebahagiaan dirinya sendiri. Ketika ia kembali ke istana, perasaan itu semakin jelas.
Fatimah memutuskan untuk berbicara dengan Khalid dan Faisal, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Saat ia memasuki ruang pertemuan, kedua pria itu sudah menunggu, wajah mereka penuh harapan. Fatimah menatap mereka dengan mata yang penuh keyakinan. "Aku sudah memutuskan," katanya dengan suara mantap. Khalid dan Faisal saling berpandangan, menunggu kata-kata berikutnya dengan cemas. Fatimah menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku memilih untuk kembali ke Indonesia." Kedua pria itu terdiam, ekspresi mereka sulit dibaca. "Aku harus kembali ke tanah kelahiranku, untuk menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku." Faisal menunduk, seolah menerima kenyataan itu dengan berat hati. "Kami menghormati keputusanmu, Fatimah," katanya pelan. "Kami tahu ini tidak mudah untukmu, dan kami tidak ingin memaksamu." Khalid, meskipun hatinya hancur, mengangguk dengan penuh pengertian. "Kamu akan selalu memiliki tempat di hati kami, Fatimah," ujarnya dengan nada lembut. "Kami berharap kamu menemukan kebahagiaan yang sejati dimanapun itu." Fatimah merasa berat hati, namun di dalam dirinya, ada rasa lega yang besar. Ini adalah keputusan yang sulit, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah maju dan mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Tanpa mengucapkan kata-kata lebih lanjut, ia meninggalkan ruangan itu, melangkah menuju masa depannya yang baru. Meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang tak terucapkan, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar untuk dirinya sendiri.